Baik, tadi kita bahas soal nomor 6. Kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7, kita langsung baca soalnya ya. Balok ABCDFGH mempunyai panjang AB 12, BC 9, CG adalah 20. Jarak antara A ke diagonal CE. Nah, kita punya balok, berarti kita gambarkan baloknya dulu. Balok ABCDFGH. Oke, jadi ada balok ABCDFGH dengan sisinya yang berbeda-beda tentunya ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang rusuk BC 9 kata soal. CG-nya 20, tingginya berarti BC-nya 9, AB-nya 12 ya, sorry. Nah, jarak antara ACE diminta jarak antara A ke CE berapa. Nah, tentu kita cari titik CE-nya yang mana. CE-nya adalah yang diagonal bidangnya ya. Nah, antara A ke CE. Nah, untuk mencari jarak antara A ke CE, segitiga mana yang kita ambil? Ambil segitiga ya ACE, tentu ACE ya. Jadi kita ambil segitiga ACE. Nah, siku-siku di mana? Siku-siku di A. Kenapa siku-siku di A? Karena garis AE tegak lurus dengan alas. Teoremanya gitu ya. Kenapa tegak lurus dengan alas? Karena ada dua garis yang tegak lurus dengan AE, yaitu garis AB dan garis AD. Ketika AE tegak lurus dengan alas, maka dia tegak lurus dengan semua garis yang ada di alas, termasuk garis AC. Gitu teoremanya. Nah, kalau begitu kita cari panjangnya masing-masing ya. Berarti AE-nya kan sudah dapat 20. Kemudian AC-nya, kalau ini 12, ini 9. Kalau dibagi 3 berapa? 3, 4, maka 5, ya kan? Tadi dibagi 3, 5-nya dikali 3, berarti 15. Kemudian EC-nya bisa dicari, bisa. Yaitu dibagi 5, 3, dibagi 5, 4, 3, 4, 5, dibagi, oke, 5-nya dikali 5, 25. Nah, berapa jarak antara garis A ke CE? Tentu kita tarik garis tegak lurus ke CE itu ya. Nah, dari A kita tarik garis tegak lurus ke garis EC. Katakanlah ini ada garis yang mewakili, katakanlah garis P lah misalnya aja. Nah, ini yang tegak lurusnya. Lalu kita gunakan teorema apa? Kita gunakan luas, rumus luas. Luas segitiga rumusnya apa? Oke, itu setengah alas kali tinggi. Itu kita memandang dari sudut pandang yang berbeda. Kalau alasnya AC, tingginya AE. Sekarang kita pandang alasnya EC, maka tingginya AP. Yang penting tinggi itu harus tegak lurus dengan alasnya ya. Nah, jadi setengahnya nggak usah tulis, nggak apa-apa karena akan tercoret nanti kan. Berarti 15 ya. Alas kali tinggi sama dengan alasnya 25, tingginya AP yang mau dicari. Nah, gitu. Bagi 5 kiri kanan, bagi 5, bagi 5, 4, bagi 5, 1, bagi 5, 3. Maka AP-nya 3 kali 4, 12 cm. Oke, jadi AP-nya 12 cm, jawabannya adalah yang C. Nah, kita lanjut ke nomor 8. Limas beraturan TABCD mempunyai panjang rusuk alas 18, rusuk alasnya 18, tingginya 12, tinggi. Titik M terletak di tengah rusuk AD. Nah, jarak M ke bidang TBC. Kita gambarkan limasnya dulu. Limas segi 4, limas beraturan TABCD. Kalau beraturan dia sama sisi atau persegi di alasnya ya. Oke, kemudian kita tarik dari atas. T, A, B, C, D.
Panjang huruf alas 18, karena dia beraturan maka 18 sama dengan 18, lalu tingginya 12. Tingginya yang ini. Nah, 12. Titik M berada di tengah AD. Titik M berada di tengah AD. Jarak M ke TBC. Jarak M ke TBC. Jarak titik ke bidang. Jarak M ini TBC. TBC segitiga ya. Segitiga ini. Nah, segitiga. Oke, maka jarak M ke TBC, maka jarak titik ke bidang, maka cari garis yang mewakili bidang TBC. Nah, garis yang mewakili bidang TBC yaitu ambil garis yang tegak lurus 2 buah. Ini kita bagi 2. Katakan ini titik R. Kemudian nanti kita tarik garis ke situ tegak lurus. Kemudian MR juga dia tegak lurus. Nah, atau caranya gini, buat bidang yang tegak lurus dengan titik itu, maka bidang itu akan mewakili titik M ke bidang itu. Nah, maka ini tegak lurusnya di sini, katakanlah di sini S ya. Nah, apa syarat jarak titik ke bidang? Yaitu cari 2 garis yang tegak lurus, satu garis TR. Nah, yang kedua garis BC. Dia berpotongan di sini, maka ini tegak lurus dengan bidang itu. Atau nanti BC-nya kan sejajar dengan sini, ada garis ini. Maka ada 2 garis yang tegak lurus, 1, 2. Nah, gitu. Jadi dia tegak lurus ke bidang itu. Oke, artinya kita cari segitiga. Segitiga mana yang kita ambil? Segitiga MRT. Ambil segitiga MRT. Segitiga sama kaki pasti ya. Sama kaki. MRT. Lalu S-nya di sini. Nah, kita cari MS. Nah, tentu MR sama dengan AB juga ya, rusuknya juga kan. Berarti ini 18. Kemudian MT dan TR itu tingginya rusuk tegak. Nah, rusuk tegaknya belum tahu kan, yang udah tahu tingginya nih. Nah, berarti kita ambil segitiga misalnya titik O di sini. OTR. Berarti kita ambil segitiga OTR. Siku di O. OTR. OT tinggi 12. OR kan 18 bagi 2 9. Maka TR-nya bisa dicari. Bagi 3 bagi 3 4. Berarti 3 4 5 kan? 3 4 5, tapi karena tadi dibagi 3, sekarang dikali 3 lagi. Jadi 15. Berarti TR-nya 15. Kalau TR-nya 15, TM juga 15. Nah, kita ingin cari berapa jarak MS. Apakah titik S di tengah-tengah TR? Nah, perhatikan segitiganya. Kalau dari T memang sama kaki, maka ke bawah kalau kita tarik garis, maka memang membagi 2. Tapi kalau dari M tarik ke sana, maka itu tidak membagi 2. Kenapa? Ini nggak sama kaki kalau kita pandang kakinya MT dan MR. Tapi kalau dari titik T kakinya TM dan TR memang sama kakinya yang di sini ya, bukan yang di sini. Maka ini nggak sama panjang. Lalu teorem apa yang kita pakai? Oke, kita pakai adalah kalau di sini kita memang siku-siku, tapi kita nggak tahu berapa di sini dan sini sisinya, karena dia bukan sama kakinya terhadap M, maka kita nggak bisa pakai Pitagoras. Lalu kita pakai apa? Sepertinya kita pakai luas segitiga. Alas kali tinggi, alas kali tinggi. Tinggi yang ini yang bisa dicari. Karena ini kan 18 nih, bagi 2 berarti 9. Maka segitiga yang ini T, M,
Di sini titik apalah, bebas, O P juga boleh, titik P di sini. Siku-siku di P. Oke, TM-nya 15. MP-nya 9. Kalau dibagi 3 jadi 3, dibagi 3 jadi 5. Oke, 15, dikuadratkan ya, 25. Ini oke, kan yang di depan siku-siku 5, maka ini juga tetap 4 ya kan. 3, 4, 5. Kalau tadi dibagi 3, maka dikali 3, 4 kali 3, 12. Jadi TP-nya 12. TP ini 12. Nah, jadi kita bisa cari berapa tingginya atau jarak MS. Setengah alas kali tinggi. Kalau alasnya MR, tingginya PT. Nah, kalau alasnya TR, tingginya SM atau MS. Setengahnya pada setengah kiri kanan dicoret ya. MR kali PT. MR berarti 18. Kali PT, tingginya tadi baru kita cari 12. TR 15. SM mau dicari, yaitu jarak yang sesungguhnya atau jarak yang mau dicari. Oke, bagi 3, mana yang bisa dibagi 3? Ini dibagi 3, 5, dibagi 3, 6. Berarti SM sama dengan 6 kali 12 dibagi 5 ya. Oke. Nah, dibagi 5, naikkan, kalikan dulu yang di atas. 6 kali 12, 6 kali 10, 60, 6 kali 2, 12, 72 dibagi 5. Oke, berarti 70 bagi 5 boleh dibagi langsung. 7 bagi 5, 1, tinggal 2. 2 bagi 5, 4, sisa 2, 14, 2 per 5. Atau 0,4, 14,4. 14,4 jawabannya yang A. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya adalah 14,4. Oke, kalau kita review sedikit juga boleh. Nah, siapa tahu kecepatan ya. Jadi ada 5 beraturan T, A, B, C. Sisi alasnya sama-sama 18. Titik M berada di tengah AD. Kemudian berapa jarak M ke TBC, jarak titik ke bidang. Nah, untuk mencari jarak titik ke bidang harus ada 2 garis yang tegak lurus pada bidang itu gitu. Jadi tarik garis M ke. Nah, pertama itu segitiga TBC-nya kita bagi 2 di BC-nya. Maka kita buat garis. Nah, berarti itu sudah tegak lurus. Tapi harus 2. Satu lagi garis BC. Garis BC juga tegak lurus. Nah, yang penting udah berpotongan pada bidang itu. Jadi ada 2 garis yang berpotongan pada bidang. Maka tinggal kita tarik garis yang pada bidang yang dimaksud. Ya, jadi kita buat bidang TMR. Nah, maka dari M ke garis TR kan berada pada bidang TMR itu ya. Maka TS itulah dia jaraknya. Oke, nah dan seterusnya cara menghitungnya itu tinggal kita pandai-pandai saja ya. Oke, soal selanjutnya kita lihat di video selanjutnya.